Bumi, planet tempat manusia tinggal di alam semesta ini, adalah planet dengan diameter 12.756 km. Struktur planet Bumi terdiri atas beberapa bagian, antara lain inti bumi, mantel dan kerak bumi. Inti bumi memiliki dua bagian, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti luar merupakan bagian yang terbentuk dari material besi dan nikel cair yang bersuhu sangat tinggi. Sementara inti dalam kondisi padat dan berisi material besi dan nikel. Ketebalan inti bumi secara keseluruhan sekitar 2.500 km. Sedangkan ketebalan inti luar 2.100 km. Mantel bumi terdiri dari material yang sebagian besar padat, tetapi memiliki lapisan yang lebih dalam yang dapat mengalir seperti cairan dalam skala waktu geologis yang panjang. Lapisan ini dikenal sebagai mantel bawah. Material yang membentuk mantel bumi terutama terdiri dari batuan beku padat, seperti peridotit dan beberapa silikat. Peridotit adalah batuan beku yang terdiri dari mineral olivin dan piroksin. Di dalam mantel bumi batuan-batuan ini berada di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi, namun sebagian material dapat mengalir seperti cairan magma. Kemampuan material dalam mantel untuk mengalir dalam waktu geologis yang panjang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses geologi di dalam bumi, seperti pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik. Astenosfer dan litosfer termasuk bagian dari mantel bumi. Astenosfer adalah lapisan dalam mantel yang terletak di bawah litosfer. Ini adalah lapisan yang relatif lemah dan plastis, di mana materialnya memiliki kemampuan untuk mengalir seperti cairan dalam skala geologis yang panjang. Astenosfer berperan penting dalam gerakan lempeng tektonik karena kekakuan litosfer di atasnya memungkinkan lempeng-lempeng tektonik untuk bergerak di atasnya. Litosfer adalah lapisan padat dan keras yang terdiri kerak bumi dan bagian atas mantel bumi yang kaku. Ini adalah lapisan luar yang padat dari bumi. Litosfer terletak di atas astenosfer dan merupakan bagian dari mantel bumi. Gerakan lempeng tektonik adalah hasil langsung dari interaksi litosfer dengan astenosfer. Lapisan terluar dari struktur planet bumi adalah kerak bumi, yang terdiri dari batuan padat. Kerak bumi terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Ketebalan kerak bumi kurang lebih 60 hingga 100 km untuk kerak benua dan 5 hingga 10 km untuk kerak samudra. Lempeng tektonik adalah potongan-potongan besar dari litosfer yang bergerak di atas astenosfer yang lebih lembut di bawahnya. Lempeng-lempeng ini terdiri dari kerak bumi dan litosfer. Gerakan lempeng tektonik didasari oleh astenosfer yang lembut dan cair, berinteraksi satu sama lain membentuk fitur-fitur geologi di bumi, seperti gunung berapi, gempa bumi, pegunungan dan lautan. Magma gunung berapi terbentuk akibat tekanan terhadap material-material batuan. Batuan di dalam bumi dapat meleleh jika suhu dan tekanannya mencapai titik di mana mineral-mineral yang membentuk batuan tersebut meleleh dan membentuk magma. Komposisi kimia batuan juga mempengaruhi suhu leleh dan viskositas magma. Batuan dengan kandungan silika yang tinggi, seperti granit cenderung memiliki titik leleh yang lebih rendah dan menghasilkan magma yang lebih kental, sementara batuan dengan kandungan silika yang rendah seperti basalt cenderung memiliki titik leleh yang tinggi dan menghasilkan magma yang lebih cair. Peningkatan tekanan di dalam bumi dapat menyebabkan batuan meleleh bahkan pada suhu yang lebih rendah. Ini sering terjadi di zona subduksi, di mana lempeng tektonik bertabrakan dan salah satunya menyubduksi di bawah lempeng yang lain. Magma dapat berada pada kedalaman yang bervariasi tergantung pada kondisi geologis. Kebanyakan magma berada di kedalaman beberapa kilometer di bawah permukaan bumi, tersembunyi di dalam kerak bumi. Namun dalam kondisi tertentu magma bisa dapat naik ke permukaan melalui saluran vulkanik dan terakumulasi di dalam kamar magma di bawah gunung berapi.
Minyak bumi terbentuk melalui proses yang kompleks dan memerlukan kondisi tertentu di dalam kerak bumi, antara lain akumulasi sisa organisme laut, tumbuhan di dasar laut atau rawa-rawa yang tidak teroksidasi. Sisa-sisa organisme tersebut kemudian terkubur lebih dalam di dalam lapisan sedimen, di mana tekanan dan suhu bertambah seiring kedalaman. Tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan organik menjadi krogen, suatu senyawa organik padat yang merupakan prekursor minyak bumi. Seiring waktu krogen akan mengalami proses kimia dan fisika di bawah tekanan dan suhu tinggi. Proses ini dikenal sebagai pirolisis atau pirolisis termal, mengubah krogen menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih ringan, termasuk minyak bumi dan gas alam. Setelah terbentuk, minyak bumi cenderung bermigrasi melalui pori-pori dan retakan di bawah batuan reservoir menuju permukaan. Ini disebabkan oleh perbedaan kepadatan dan tekanan antara minyak bumi dan batuan sekitarnya. Minyak bumi biasanya menumpuk di dalam struktur batuan yang permeabel dan poros. Batuan reservoir ini berada di kedalaman tertentu di dalam kerak bumi. Kedalaman di mana minyak bumi ditemukan bervariasi tergantung sejumlah faktor, secara umum berkisar pada kedalaman 1.500 sampai dengan 3.000 meter. Pengeboran terdalam yang pernah dilakukan manusia adalah Kolas Super Deep Borehole, sebuah proyek pengeboran yang dilakukan oleh Rusia. Kedalaman maksimal yang dicapai adalah 12.262 meter atau 12,26 km. Pengeboran tidak dilanjutkan sampai kedalaman 15 km, karena kendala teknis dan biaya yang tinggi. Suhu dan tekanan yang tinggi di kedalaman bumi menuntut penggunaan teknologi yang tinggi. Medan magnet bumi dihasilkan oleh aliran cairan logam dalam pergerakan konvektif dalam inti luar bumi. Inti luar bumi yang sebagian besar terdiri dari besi dan nikel yang meleleh, mengalami pergerakan konvektif karena perbedaan suhu dan tekanan di dalamnya. Pergerakan ini menciptakan arus listrik dalam cairan logam tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan medan magnetik melalui proses induksi elektromagnetik. Perputaran bumi juga memainkan peran dalam pembentukan dan pemeliharaan medan magnetik bumi. Efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi mempengaruhi pola pergerakan cairan dalam inti bumi, yang pada akhirnya mempengaruhi medan magnetik bumi. Atmosfer bumi adalah lapisan gas di permukaan bumi yang mengelilingi bumi dan terikat oleh gravitasi bumi. Komposisi gas di atmosfer antara lain nitrogen 78% dan oksigen 21%. Sejumlah gas lain dalam presentase kecil antara lain gas argon, karbon dioksida, neon, helium dan hidrogen. Selain gas tersebut bumi juga mengandung uap air, debu, aerosol dan berbagai polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan alam. Atmosfer bumi dibagi menjadi beberapa lapisan yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik yang unik dalam hal suhu, tekanan udara dan komposisi gas. Lapisan utama atmosfer adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer.